Jika X1 dan X2 merupakan akar persamaan 2x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0, ya, susunlah persamaan kuadrat yang baru jika akar X1 kurang 2 dan X2 kurang 2. Nah, jadi kita akan masih tentang dalam pokok pembahasan persamaan kuadrat. Nah, kali ini kita akan menyusun persamaan kuadrat yang baru. Jadi sudah ada persamaan kuadrat dan diberikan beberapa syarat, dan kita akan menghasilkan suatu persamaan kuadrat yang baru. Nah, yang penting untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru, kamu sudah memahami tentang jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Oke, sekarang kita lihat konsepnya dulu. Nah, setelah melihat konsepnya baru kita latihan soal. Di sini saya mempunyai suatu bentuk umum persamaan kuadrat, yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Ya, ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat ya. Nah, sekarang kita akan membagi kedua ruas ini dengan A. Jadi semuanya ini dibagi dengan A. Ya, dibagi dengan A. Berarti ini bagi dengan A, ini bagi dengan A, ini bagi dengan A, ini juga bagi dengan A. Jadi kedua ruas dibagi dengan A. Ini selesai, bersisa X kuadrat. Ini dia menjadi B per A X. Ini menjadi C per A. Sama dengan 0 bagi A, 0. Nah, jadi dia akan mendapatkan persamaan yang seperti ini. X kuadrat tambah B per AX tambah C per A sama dengan 0. Maka X kuadrat tambah, masih ingat untuk B per A itu merupakan jumlah akar-akar persamaan kuadrat, ya toh? Kan X1 tambah X2 sama dengan min B per A. Ini kan B per A, berarti di sini menjadi min X1 tambah X2 tambah C per A itu kan X1 X2 sama dengan C per A, berarti dia diubah menjadi X1 X2 sama dengan 0. Ini saya tuliskan dia kembali X kuadrat, ini kan saya langsung buat kurang, ya ini X ya, di sini X, ini kan ada X nya toh, berarti di sini ada X, nanti kurang X1 tambah X2 X tambah X1 X2 sama dengan 0. Nah, ini kan bisa difaktorkan. Nah, masih ingat untuk pemfaktoran yang di awal itu? Nah, berarti ini X ya, X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0. Ini dengan di atas sama saja, mereka berdua ini sama saja, cuman yang di bawah ini merupakan hasil dari pemfaktoran yang di atas. Nah, ini merupakan konsep dasar untuk menyusun persamaan kuadrat yang baru. Nah, kalau yang bagian atas ini biasanya itu soalnya itu sudah berbentuk persamaan kuadrat. Jadi ada persamaan kuadrat, nanti kita akan menghasilkan persamaan kuadrat yang baru. Nah, sedangkan kalau bentuk yang di bawah ini biasanya soalnya itu berupa dikasih kayak ada akar, misalnya
akar 2 dan akar 3. Nah, tinggal kita masukkan, oh X1-nya 2, X2-nya 3. Dia akan menghasilkan persamaan kuadrat yang baru. Jadi bedakan ya, kalau yang di atas itu sudah disajikan soal persamaan kuadrat, misal X kuadrat tambah 2X tambah 3 sama dengan 0. Nah, dari situ akan menghasilkan persamaan kuadrat yang baru. Kita gunakan yang ini. Ya, kita gunakan ini dengan ada syarat-syarat yang ditentukan sesuai soal ya. Nah, kalau yang di bawah ini biasanya soal yang dimunculkan itu hanya diberikan akar-akar persamaan kuadrat. Contoh, diberikan akar persamaan kuadrat 2 dan 3. Berarti anggaplah X1 itu 2, X2 itu 3. Nah, nanti akan menghasilkan persamaan kuadrat yang baru. Nah, secara fungsinya, secara tujuannya itu sama. Hanya untuk pemberlakuan pada soal-soal tertentu, ada yang gunakan yang di atas, ada yang gunakan yang di bawah. Oke, bisa dipahami ya. Ini konsep dari menyusun persamaan kuadrat yang baru. Nah, di sini saya akan kasih contoh. Ya, ada contoh. Ya, ada contoh. Susunlah persamaan kuadrat yang akarnya 3 dan 4. Nah, jadi kamu akan menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya 3 dan 4. Nah, kalau soalnya yang seperti ini, kamu gunakan yang bagian ini saja. X kurang X1 kali X kurang X2. Kenapa? Karena kita sudah ada akar-akarnya 3 dan 4, tinggal masukkan saja. Nah, berarti sini kan X kurang X1 kali X kurang X2 ya, dimana X1 itu 3, ini dia ya, X2 itu 4, yang tinggal masukkan ke sini saja. Berarti X kurang X1 nya kan 3, kurang 3 kali X kurang X2 nya kan 4. Nah, udah, oh, ini sama dengan 0 ya, jangan lupa. Nah, tinggal dikalikan saja, X kali X kuadrat ya toh, ini kali ya. Nah, X kali min 4, berarti min 4 X, min 3 kali X, min 3 X, min 3 kali min 4 plus 12 sama dengan 0. X kuadrat ini kan bisa dioperasikan karena X dan X itu sejenis. Min 4X kurang 3X berarti min 7X tambah 12 sama dengan 0. Nah, sudah menghasilkan persamaan kuadrat. X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Tinggal kamu masukkan X1-nya 3, X2-nya 4 ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, gunakan yang ini ya. Yang penting kamu tinggal kalikan ke dalam saja X kali X kuadrat, X kali min 4, min 4X, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali min 4, plus 12. Nah, ini kan 4X dan 3X, ini kan min, ini dia sejenis X dan X, jadi bisa dioperasikan menjadi min 7X, maka dapat persamaan kuadrat ya. X kuadrat kurang 7X tambah 12 sama dengan 0. Oke, bisa dipahami. Nah, jadi kalau ada soal seperti ini gunakan konsep yang X kurang X1, X kurang X2. Ya. Saya punya satu contoh lagi. Ya, satu contoh lagi. Jika X1 dan X2 merupakan akar persamaan
2x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0. Susunlah persamaan kuadrat yang baru. Susunlah persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Nah, di sini ada soal, jadi soalnya itu dikasih suatu persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan menyusun persamaan kuadrat yang baru, tapi akan diberikan akar-akar yang x1 tambah 2 dan x2 tambah 2. Nah, kalau bentuk soalnya seperti ini, kita tidak bisa gunakan yang contoh seperti yang pertama tadi, yang x kurang x1 kali x kurang x2 sama dengan 0, tidak bisa ya. Kita harus gunakan yang ini ya, x kuadrat kurang x1 tambah x2 dikali x tambah x1 x2 sama dengan 0. Harus gunakan yang ini ya. Nah, langkah awal kamu harus tentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat dari persamaan kuadrat ini. Persamaan kuadratnya itu kan 2x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0. Ini kan untuk jumlah akar-akar persamaan kuadratnya x1 tambah x2 sama dengan min b per a. Nah, ini min b. Berarti min b-nya berapa di sini? Oh, b-nya min 4. Ya toh kan a-nya 2, b-nya min 4, c-nya 5. Ya toh a-nya 2, b-nya min 4, c-nya 5. Nah, kita masukkan oh, b-nya min 4 per a-nya 2. Ini kan nanti jadi plus nih. Berarti 4 per 2 sama dengan 2. Berarti untuk jumlah akar-akar dari 2x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0 itu sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk yang hasil kalinya. X1 kali X2 itu kan C per A. C-nya berapa? Oh, C-nya 5. Berarti 5 per A-nya 2. Berarti 5 per 2. X1, X2. Berarti untuk hasil kali akar-akar dari 2x kuadrat kurang 4x tambah 5 itu dapat 5 per 2. Nah, setelah itu kita akan menyusun persamaan kuadrat yang baru. Jadi langkah awal kamu buat x1 tambah x2 dulu dan x1 kali x2. Nah, setelah itu kita akan menyusun persamaan kuadrat yang baru. Untuk persamaan kuadrat yang baru, ya, kita akan ambil untuk persamaan kuadrat yang baru, akarnya berupa alfa dan beta. Ya, untuk persamaan kuadrat yang baru, akar-akarnya berupa alfa dan beta. Saya bedakan ya supaya nanti bisa saja x1 dan x2, tapi saya bedakan supaya sebentar saat kita mengerjakan jangan bingung. Ya toh, mana yang x1 dan x2 yang pertama, mana x1 x2 yang kedua. Jadi saya bedakan alfa dan beta. Nah, setelah itu kita lihat bahwa di soal katakan bahwa persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya itu x1 tambah 2 dan x2 tambah 2. Yaitu berarti untuk akar-akar yang baru kan kita misalkan alfa dan beta. Berarti alfa sama dengan ini x1 tambah 2 dan
beta sama dengan X2 tambah 2. Iya toh? Alfa sama dengan X1 tambah 2, beta sama dengan X2 tambah 2. Ini dari soal ya. Ini dari soal. Nah, ini soalnya di atas tuh. Nah, persamaan kuadrat yang baru yang akar-akarnya X1 tambah 2 dan X2 tambah 2. Berarti kita sudah misalkan bahwa persamaan kuadrat yang baru akarnya itu alfa dan beta. Berarti alfa sama dengan X1 tambah 2, beta sama dengan X2 tambah 2. Ya, tinggal kita masukkan untuk alfa tambah beta atau jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang baru. Alfa tambah beta berarti alfanya kan X1 tambah 2. Berarti X1 tambah 2 tambah gitu beta. Betanya kan X2 tambah 2. X2 tambah 2. Sama dengan kita kumpulkan X1 dan X2. X1 tambah X2. 2 dan 2 ini kan bisa dioperasikan. 2 tambah 2, 4. Berarti tambah 4. Nah, X1 dapat X1 tambah X2 tambah 4. Nah, lihat pada jumlah akar-akar persamaan kuadrat yang tadi bahwa untuk X1 tambah X2 itu sama dengan 2. Artinya kita masukkan X1 tambah X2 itu hasilnya 2. Tambah 4-nya turun. Sama dengan 2 tambah 4, 6. Oke, bisa? Nah, alfa tambah beta, ambil alfanya X1 tambah 2, tambah betanya X2 tambah 2. Kita kumpulkan X1 dan X2, X1 tambah X2, ini 2-nya bisa dijumlahkan, 2 tambah 2, 4. Nah, sesuai dengan kita punya modal awal, X1 tambah X2 kan 2. Berarti tinggal saya ubah yang ini, X1 tambah X2 dia menjadi 2. 2 tambah 4, 6. Nah, sudah kita menyelesaikan alfa tambah beta. Sekarang alfa kali beta. Sama dengan alfanya kan X1 tambah 2. X1 tambah 2. Ya toh? Nah, kali betanya X2 tambah 2. Artinya kita kalikan X1 kali X2 berarti X1 X2. Ya toh? X1 kali 2 berarti tambah 2X1. 2 kali X2 berarti 2X2. 2 kali 2, 4. Sama dengan X1, X2 tambah, ini kan kita bisa keluarkan 2. Berarti 2 kali X1 tambah X2 tambah 4. Ini kan sama saja, 2X1 tambah 2X2. Kita keluarkan 2-nya. Nanti kalau kita kalikan ke dalam, dia sama dapat di atas. Yaitu 2 kali X1, 2X1. 2 kali X2, 2X2. Oke, bisa? Ya, lanjut. Tinggal kita masukkan sesuai dengan modal awal. Oh, X1, X2 itu kan 5 per 2. Ya kan? X1, X2 kan 5 per 2. Berarti kita tulis X1, X2 itu 5 per 2. Tambah 2-nya turun kali X1 tambah X2. X1 tambah X2 kan 2. Berarti tulis 2. Nah, ini nih. Modalnya kan X1 tambah X1 sama dengan 2. Berarti kita ubah X1 tambah X2 menjadi 2. Tambah 4. Ini dia jadi 5 per 2. Tambah 2 kali 2, 4. Tambah 4. Oke. Nah, sama dengan ya, sama dengan 5 per 2 tambah 4 tambah 4, 8. Ini dia akan dapat ya 2 kali 8, 2 kali 8, 16. Ya toh, 16 tambah 5, 21 per 2. Nah, untuk alfa kali beta kita dapat 21 per 2. Nah, kita sudah dapat untuk yang akar-akar persamaan kuadrat yang baru untuk alfa tambah beta 6 dan alfa kali beta 21 per 2. Nah, tinggal kita masukkan ke bentuk umum yang awal. Ini dia. Kita masukkan di sini. Ya tak? Nah,
Kita masukkan di sini. Nanti dia berubah menjadi X kuadrat ya kurang alfa tambah beta X tambah alfa kali beta sama dengan 0. Jadi ini dengan ini sama saja, cuma kan di atas X1, X2, yang di bawah ini kan alfa dan beta. Intinya X1, X2, alfa, beta itu merupakan akar-akar dari persamaan kuadrat. Nah, cuman kan kalau X1 dan X2 di atas itu merupakan akar-akar yang awal, sedangkan untuk alfa dan beta itu akar-akar yang baru. Nah, tinggal kita masukkan X kuadrat kurang alfa tambah beta. Alfa tambah beta tadi kita dapat 6. Berarti masukkan 6. Tinggal X, ya toh, X-nya mengikuti. Tambah alfa kali beta tadi dapat jawabannya 21/2. Sama dengan 0. Nah, ini kan saya bisa kalikan kedua ruas dengan 2 supaya bentuknya bukan menjadi pecahan, tapi dia menjadi bilangan yang biasa ya, bilangan biasa. Nah, jadi saya kalikan semua ruas ini dengan 2, berarti 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat. 2 kali min 6X, min 12X. Tambah 21 kali 2, itu kan 21/2 kali 2, dapatnya 21. Sama dengan 0. Nah, ini merupakan persamaan kuadrat yang baru, yaitu 2X kuadrat kurang 12X tambah 21 sama dengan 0. Oke, dipahami langkah-langkahnya ya. Jadi dia kalau soal yang seperti ini harus gunakan yang ini ya, bentuk umumnya ini. Jadi langkah pertama, buat dulu X1 tambah X2, setelah itu X1 kali X2. Setelah itu persamaan kuadrat yang baru akar-akarnya berupa alfa dan beta. Lalu buat alfanya itu kan sesuai soal X1 tambah X2. Lalu betanya kan sesuai soal X2 tambah 2. Nah, tinggal kamu buat alfa tambah beta. Alfa tambah beta berarti kamu jumlahkan yang ini. Nah, nanti dapat 6. Lalu buat lagi alfa kali beta, berarti kamu kalikan yang ini. Nanti dapat 21/2. Nah, kamu sudah dapat alfa tambah beta, alfa kali beta. Masukkan ke yang bentuk umum yang awal ini. Konsepnya ini. Oh, alfa tambah beta jadi 6, berarti 6X. Alfa kali beta jadi 21/2. Nah, ini kamu sederhanakan saja supaya dia tidak berbentuk pecahan. Kamu kalikan semua dengan 2, supaya nanti di sini jadi 21. Berarti 2 kali X kuadrat, 2X kuadrat, 2 kali min 6X, min 12X, 21/2 kali 2, 21. 0 kali 2 tetap 0. Nah, ini dia persamaan yang barunya. Oke, saya rasa kamu bisa mengerti apa yang saya jelaskan. Yang penting pahami konsep, terus giat belajar, dan selamat bekerja. Oke, jadi saya akan berikan satu soal. Ya. Jadi soalnya itu yang pertama, kamu susunlah persamaan kuadrat. Susunlah persamaan kuadrat ya. Susunlah persamaan kuadrat yang akarnya min 5 dan 2. Nah, kalau ini kamu kerjakan ikut dengan contoh yang pertama, ya toh. Nah, tinggal masukkan X1-nya min 5, X2-nya 2, ya toh, sesuai dengan konsep yang X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0.
Nah, lalu nomor 2, kamu tentukan jika X1 dan X2 merupakan akar persamaan 2x kuadrat kurang 4x tambah 5 sama dengan 0, ya. Susunlah persamaan kuadrat yang baru jika akar X1 kurang 2 dan X2 kurang 2. Nah, kalau soal yang kedua ini buatnya seperti contoh yang kedua, ya, supaya kamu bisa membedakan soal yang mana gunakan konsep yang X kurang X1 kali X kurang X2 sama dengan 0, dan menggunakan X kuadrat kurang X1 tambah X2 dikali X tambah X1 X2 sama dengan 0. Ya. Selamat bekerja dan selamat belajar.